dengan Kapten D Simatupang di sini. Pada hari ini kita telah sampai di sesi terakhir di topik Pelaut Cikar Kanan. Siapa profil terakhir kita ini yang akan kita interview pada hari ini? Seperti apa tips dan trik dari beliau untuk kita-kita yang masih muda dan untuk memotivasi kita bekerja di luar negeri? Ikuti dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, don't forget to subscribe and click the bell. Thank you. Halo, ketemu kembali dengan Kapten D Simatupang di sini. Pada hari ini kita akan menginterview salah seorang diaspora yang sudah bekerja belasan tahun di negeri ini. Bagaimana profil beliau ketika pindah dari Indonesia ke Qatar dan apa saja tips-tips dari beliau. Mari kita langsung ke narasumber. Yap, selamat pagi ini Pak Jonet. Pada hari ini saya ingin menginterview sedikit bagaimana kira-kira pengalaman ataupun juga tips-tips dari Pak Jonet ketika dari Indonesia bisa pindah ke Qatar dan apa saja tips-tipsnya. Mungkin bisa kita start dari let's say pengalaman sebelumnya dan juga background Pak Jonet. Silakan Pak Jonet. Terima kasih Kapten Simatupang. Saya Jonet Wibisono. Saya alumni HIP angkatan 24 dan sudah bekerja di Doha, Qatar kurang lebih 12 tahun dan sekarang masih di sini. Dan barangkali ada pengalaman-pengalaman yang bisa saya ceritakan untuk kita semua. Yang bermanfaat silahkan diambil, yang tidak bermanfaat silahkan dibuang. Oke, ya saya ingin bertanya sedikit ini, yaitu ketika Pak Jonet kuliah dulu itu di mana dan bagaimana bisa tiba-tiba nyampe ke Qatar ini ataupun juga kerja di darat? Karena setahu saya mungkin Pak Jonet pasti start dari sekolah pelayaran sebelumnya, setahu saya. Ya, saya sekolah pelayaran, lulus mungkin sekitar tahun 84 dulu ya. Kemudian pertama saya ikut wajib militer selama 4 tahun di Angkatan Laut. Oke. Bekerja di kapal-kapal TNI AL, KRI. Oke, wow. Kemudian saya berpikir mungkin militer bukan cita-cita saya dari kecil dulu. Sehingga bukan berarti militer tidak baik ya, tapi saya berterima kasih kepada IP militer yang mendidik saya mempunyai jiwa kesatria, punya jiwa disiplin tinggi dan komitmen dan bertanggung jawab. Betul-betul pada waktu di Angkatan Laut ya, dididik seperti itu. Kemudian saya mulai kembali karena cita-cita dulu saya dari muda dulu ingin sekolah cepat. Oke. Tapi cepat keliling dunia. Jadi ada jiwa adventurer. Adventure, oke. Sehingga pada waktu itu saya permohonan minta keluar dari Angkatan Laut dan saya mencoba bekerja menjadi pelaut seperti ya, pada umumnya di kapal-kapal niaga, terutama di kapal tanker. Oke. Di kapal-kapal tanker saya kerja ada di kapal Malaysia, kemudian di Shell tanker juga mungkin 2 tahun. Kemudian setelah itu baru saya berpikir untuk setelah puas keliling kemana-mana lah istilahnya, terus baru saya berpikir untuk kembali bekerja di darat. Oke, itu dari kapal dulu langsung turun darat atau ada ambil sekolah lagi atau bagaimana? Enggak, jadi dari kapal dulu saya kebetulan pertama setelah dari kapal itu saya bekerja di salah satu perusahaan pelayaran di Indonesia. Waktu itu pelayaran bekerja sama dengan perusahaan Jepang waktu itu ya. Saya justru bekerja di marketing di perusahaan pelayaran tersebut, marketing untuk cari kargo misalnya. Oke, jadi dari pertama kali turun ke darat itu sebagai marketing ya? Sebagai marketing ya. Oke.
Dari kargo belajar bagaimana caranya dulu kita belajar bagaimana mengoperasikan kapal, sekarang di laut, sekarang kita belajar mengoperasikan kapal dari darat. Gitu. Jadi bagaimana bisnis kapal itu. Oke. Sebelumnya Pak Jonet, Pak Jonet nautika atau teknika? Saya nautika, Nautika ya, oke. nautika dan masih EPB 3 sampai sekarang. Tapi masih pendidikan yang lain ada. Oke, iya. Kemudian setelah itu bekerja di perusahaan pelayaran, saya mendapat kesempatan karena bantuan teman-teman juga, karena kita selalu teman-teman itu sangat penting, ya, informasi, network. Jadi saya bekerja di salah satu multinational petrochemical company di Indonesia, ada di Cilegon waktu itu, dan saya kira karir di darat saya itu dimulai dari saat itu. Walaupun di perusahaan petrokimia itu saya bekerja masih ada hubungannya dengan pelaut karena saat itu handle kapal juga untuk raw material dan produk dikapalkan, terima produk, masukin ke storage tank dan sebagainya. Oke, jadi sudah beberapa kali bekerja di kapal, jadi perwira di TNI AL, Ya. kemudian turun ke darat dan itu di bidang marketing Ya. pertama kalinya ya. Ya. Kemudian juga pindah ke perusahaan petrochemical. Ya. Tapi setelah petrokimia ini, Nah di saat perusahaan itulah petrokimia, kuliah ya, waktu saya itu? mulai kuliah lagi. Oh, Saya oke. berpikir bahwa kita kalau mau beralih profesi memang harus disupport sama pendidikan. oke, Dan pada saat itu kita kalau memang mau berubah profesi, kalau menurut saya jangan terlambat. Kalau untuk merubah profesi itu adalah saat-saat maksimum umur 35 tahun kita sudah punya satu spesialisasi spesifik kepada kita mau jadi apa. oke, Mau jadi di laut, terus jadi di laut. Mau jadi di darat, darat. Pada saat itu saya memang putuskan saya mau jadi kerja di darat karena itu saya perlu pendidikan untuk bekerja di darat. oke. Karena itu pada saat itu masih penting, nggak tahu sekarang ya, itu dengan serba online kita Ya, nggak tahu. teknologi, Tapi ya. pada saat itu namanya pendidikan, ijazah itu sangat penting. Jadi begitu saya banting setir cikar kanan mau jadi kerja di darat, saya harus membekali diri saya dengan pendidikan yang juga diterima di darat. Jadi pada saat itu kebetulan saya punya network juga dan bisa bersama teman-teman kita mengambil S1 Teknik Industri di Universitas Gadjah Mada. Oke. Dan yang penting itu juga ya. Jadi kuliah ya kuliah atau hubungan, tapi jangan kuliah yang abal-abal gitu ya. Kalau bisa di universitas yang punya reputasi yang baik dan bisa dipercaya. Oke. Karena untuk mendapatkan ijazah aja sebenarnya gampang, tapi untuk mendapatkan ijazah dengan dari universitas yang baik dan punya reputasi itu tidak sembarangan gitu ya. Dan Oke. istilahnya nggak gampang lah. Ya, apalagi UGM kita Ya. sudah tahu ya, salah satu UGM universitas yang terbaik di Indonesia. Ya, gitu. Dan juga Pak Presiden kita juga alumni UGM. Jadi setidaknya sealumni Ya, ya, dengan ya, ya, Pak ya. Presiden. Santai ya gitu ya. Oke, nyantai aja. Oke. Ya, jadi ketika kuliah kemudian bekerja itu kan bukan suatu hal yang mudah ya. Iya. Apa kira-kira tips ataupun juga motivasi Pak Saya Jonet waktu gitu ya? kembali kuliah lagi itu saya sudah menikah dan sudah punya anak Ya, satu. pasti tantangannya berat ini. Ya. Dan berkorbannya ya karena kuliah kita waktu itu adalah kuliah istilahnya dari Universitas UGM dan kita harus walaupun Sabtu Minggu juga kita harus kuliah. Gitu. Oke, macam inilah ya, kelas eksekutif. Eksekutif ya. Oh. Kita tinggalkan keluarga yang harusnya kita santai di rumah dan jalan-jalan. Ya itu kita korbankan 2,5 tahun kurang lebih untuk mendapatkan jadi S1 di Teknik Industri. Oke. Ya. Jadi perjuangannya itu tidak mudah, kawan-kawan. Kelihatannya mungkin bagi beberapa orang melihat, wah, Pak Jonet ini hanya beruntung misalnya. Sebenarnya bukan suatu keberuntungan. Perjuangan beliau ini sangat berat ya. Dan juga nanti kita cari informasi lebih dalam lagi.
bagaimana kira-kira beliau ini ketika lulus kuliah sambil bekerja, berkeluarga juga sudah punya anak, itu bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Dan setelah itu berapa tahun kemudian baru pindah ke Qatar ini, Ya, Pak Jonet? jadi itulah yang penting ya, bahwa kita juga, saya katakan tadi bahwa untuk merubah profesi dan mempunyai suatu spesialisasi. Jadi spesialisasi saya itu, saya pada waktu itu saya bertekad bahwa saya menjadi spesialisasi spesifik kepada logistik. Gitu ya. Oke. Mhm. Dan kebetulan di perusahaan petrokimia saya bekerja di departemen yang mengurusi masalah logistik daripada industri itu, yaitu menerima raw material dari kapal-kapal tankers, Mhm. kemudian raw material kita masukkan kepada di storage tank sebelum kita feed ke pabrik. Oke. Kemudian di pabrik diolah raw material menjadi produk, produknya kembali ke kita lagi. Jadi itu responsibility daripada logistik. Jadi bekerja mensupport pabrik inti untuk masalah logistiknya, kemudian menghafalkan produk-produk tersebut. Itu responsibility-nya di situ. Dan saya mulai dari bawah juga, bukan kita langsung dari di posisi yang tinggi atau apa segala macam, dan tidak usah melihat posisi dulu. Yang penting kita bekerja benar. Kalau kita sudah bekerja benar, otomatis yang namanya posisi atau rezeki itu akan datang sendiri. Oke, itu salah satu tipsnya nih. Ya. Oke. Jadi ketika Pak Jonet turun ke perusahaan petrochemical ini, posisi Ya. pertama apa? Supervisor. Supervisor start ya? Ya, Oke, saya dari situ start baru dari supervisor. menanjak ya? Pelan-pelan supervisor naik pangkat menjadi superintendent, superintendent jadi head baru saya menjadi manager di Oke, puji Tuhan. offsite and marine waktu itu namanya, Oke. di logistics ya. Dan tidak sampai di situ saja, karena kita mungkin bekerja dengan benar, tanggung jawab, Mhm. dan performance kita pasti dinilai sama perusahaan. Saya sebagai seorang alumni IP laut gitu ya, bekerja di perusahaan petrokimia di darat. Mhm. Memang pada saat itu menjabat di offsite marine yang masih berhubungan dengan logistik. Akan tetapi karena performance mungkin, kemudian saya dipercaya menjadi production planning department manager. Oke, ini sudah agak lari nih ya. Urusannya sama sekali nggak urusan Berhubungan sama Merin. marine atau kapal lagi, jadi lebih kepada urusan produksi. Jadi Oke. namanya production planning itu istilahnya PPIC ya, production planning inventory control. Mhm. Memang ada logistiknya di situ, inventory control. Jadi saya yang harus ngitung berapa banyak logistik yang raw material yang harus dipakai dalam satu bulan, hasil produksinya ada berapa banyak, yang itu kita harus berhubungan dengan sales sama Oke. marketing. Oke. Jadi sebenarnya kalau di perusahaan petrokimia yang namanya production planning itu adalah brain-nya gitu ya. Mhm. Anak IP jadi brain-nya. Itu sesuatu yang mantap Ya. sekali itu, kawan-kawan. Bukan saya mau sombong gitu ya, tapi kita perlu proud to ourselves gitu ya, karena itu juga akan mendorong kita. Oke, Pak Jonet. Kemudian setelah bekerja di perusahaan petrochemical di Indonesia, menanjak naik sehingga menjadi seorang manajer, itu kapan saatnya ataupun waktu Pak Jonet memutuskan untuk pindah ke luar negeri? Atau bagaimana prosesnya itu? Adakah tawaran atau Ya prosesnya bagaimana? sebenarnya sebaiknya memang kita tidak hanya puas dengan apa yang bisa kita dapatkan. Bukan berarti tidak puas, berarti tidak mensyukuri ya. Bukan berarti seperti itu. Namanya kita tetap harus mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi untuk berkembang, kita harus selalu merasa tidak puas dan ingin berkembang terus. Gitu. Jadi ingin maju lah istilahnya. Ya. Nah pada saat itu setelah bekerja di perusahaan petrokimia mungkin kurang lebih bangsa 12-13 tahun lah kalau nggak salah. Oke, itu cukup lama ya? Cukup lama di sana. Dan saya merambat dari supervisor menjadi manajer juga tidak Tidak cepat ya, memang Hanya- banyak perjuangan ya. perjalanannya jauh. Oke. Kemudian kalau dibilang setelah dari production planning, saya di production planning kalau nggak salah mungkin 4 tahun menjabat di posisi itu.
kemudian saya dipercaya menjadi procurement manager atau purchasing manager kalau di Oke. Di sini ya. di sini ya. Di sini disebut purchasing. Purchasing Procurement. manager itu kalau orang di Indonesia ya, wah itu Tebak pasar tuh ya. tebak pasar. Kalau di Indonesia kita tahu semua itu. Iya. Jadi emang tantangannya berat itu, godaannya berat. Godaan. Ya. Tapi ya saya terima tantangan itu karena itu memang instruksi dari manajemen ya. Saya menjadi procurement manager untuk perusahaan multinasional sebesar Chandra Asri. Ya istilahnya orang bilang, wah itu impian semua orang di jabatan itu. Semua orang pun mau itu di posisi itu. Ya. Tapi kemudian karena memang jiwa ingin selalu berkembang dan selalu ingin maju terus ya. Saya mendapatkan tawaran dari teman yang sudah duluan ke Qatar. Oke. Nah, jadi saya tidak melamar melalui agent atau di ini enggak. Jadi kebetulan ada teman yang sudah bekerja di Qatar di suatu perusahaan petrokimia juga dan mencari orang yang punya kualifikasi seperti saya. Mungkin lucknya di situ gitu ya. Oke. Lucknya di situ. Jadi mereka juga cari seorang yang punya spesifikasi keahlian di bidang logistik. Kemudian teman bilang tolong kirim CV. Ya saya kirim CV saya ke Qatar. Pada saat itu memang no worry ya, saya punya jabatan yang cukup baik di perusahaan itu dan income yang cukup, keluarga saya baik-baik. Dan setelah beberapa hari kemudian saya dipanggil di telepon sama HR-nya di perusahaan di Qatar dan minta saya untuk interview. Zaman dulu masih Skype atau apa gitu Belum ada dulu terlalu ya? Ya, belum belum terlalu booming inilah, belum terlalu booming. Jadi masih Nggak face to kayak face sekarang, ya, ataupun telepon dulu ya. Akhirnya gimana saya mau interview kamu? Kita siapin tiket, kita siapin visa, hotel segala macam. Kamu datang ke sini gitu. 3 hari aja dia bilang. Ya akhirnya kita atur schedule dan saya berangkat ke Qatar dan pada saat itu saya memang ambil waktu weekend jadi perusahaan nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Di sini juga masih bekerja Jumat. Iya. Di sini libur ya, Iya. Minggu. Nah, hari Minggu di sini Hari kerja Minggu, ya, ya. betul. Berangkat ke Doha, visa disiapkan, tiket disiapkan. Sampai di sini saya interview sama ya zaman dulu ya sama sekali belum pernah berhubungan sama orang-orang Arab, orang Qatar gitu ya. Mereka yang pakai putih-putih itu buat saya masih aneh pada waktu itu ya. Ya. Kalau sekarang sih memang Biasa aja, udah kawan udah. Tapi karena memang saat itu saya nothing tulus gitu ya, nggak ada beban istilahnya, karena saya juga nggak nyari kerja gitu. Dan saya pekerjaan saya sudah cukup baik gitu. Interview santai saja, saya ketemu sama CEO-nya, sama marketing manager, ketemu operation manager. Mereka interview saya ada 5 orang. Oke, panel interview ini namanya. Iya. Tapi akhirnya ya oke, everybody happy. Oke. Setelah itu saya dibawa ke pabriknya, kira-kira 30 km dari Dari Doha. Doha ya. Sampai di pabrik, selesai plant tour, keliling sana keliling sini. Yang bawa saya itu adalah plant manajernya, operation plant manager. Dan pada saat itu orang bukan orang Arab tapi orang Prancis. Oke. Karena perusahaan saya ini bekerja sama dengan perusahaan Prancis. Sehingga yang jadi operation manager waktu itu masih orang Prancis. Oke. Kita ngobrol aja kayak seperti teman. Setelah itu dia bilang sudah selesai kita plan tour, kamu coba ketemu sama HR manager. Oke. Sampai sana saya ke kantornya HR manager, langsung disodorin. Everybody happy with you? Sign the contract. Directly now. wait. Aku pulang dulu, ngomong sama istri dulu, sama keluarga. Oke, nggak apa-apa dia bilang. Akhirnya setelah itu ya saya pulang ke Indonesia lagi, masih bekerja di Chandra Asri dan berundinglah dengan keluarga. Akhirnya memutuskan untuk berangkat. Oke, akan ke sini ya. Oke. Dan keluarga semua ikut. Oke. Itu kawan-kawan, salah satu poin yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan yang ingin kerja di luar negeri. Ada beberapa scam ataupun juga
tawaran-tawaran kepada beberapa orang di Indonesia misalnya, mereka meminta kandidat ini untuk mentransfer uang untuk membuat visa dan tiket. Hati-hati, itu adalah scam. Seperti yang Pak Jonet sampaikan tadi, ketika perusahaan luar negeri ingin mengundang Anda ke negaranya untuk interview, itu visa, tiket, hotel, itu dibayarin semua free. Kita tinggal bawa badan kita dan pulang pergi tidur di hotel bintang 5. Ada betul Pak Jonet ya? Iya, iya. Ya, jadi hati-hati kawan-kawan ya. Karena ada beberapa orang kawan-kawan yang menyampaikan atau bertanya ke saya, ini bagaimana Captain D, apakah ini asli atau tidak? Saya hanya memberikan satu poin saja untuk mengetahui itu scam atau tidak. Kalau mereka menginginkan Anda untuk mentransfer duit ke suatu rekening, itu pasti scam. Ya. Jangan lanjutkan. Ya. Oke, Pak Jonet, saya ingin bertanya lagi nih. Kira-kira perbedaan pekerjaan di Indonesia sebagai seorang manajer dan kemudian di luar negeri ini, itu situasi kerja dan politik kantornya bagaimana kira-kira? Mana lebih susah? Ataupun bisa saya dengan kata lain saya katakan atau saya bertanya, lebih sulit yang mana nih kira-kira? Bekerja di Indonesia ataupun di luar negeri seperti di Qatar ini? Oke, kalau saya bilang sulitnya itu bukan sulit ilmu ya. Jadi jangan pernah takut kamu bahwa tidak bisa bekerja. Karena bagaimanapun juga ilmu bisa dipelajarin. Pekerjaan pasti bisa kita pelajarin. Kalau orang lain bisa, masa kita nggak bisa? Oke. Itu yang penting. Yang perlu kita lebih hati-hati itu justru bagaimana environment, lingkungan kerja gitu ya. Di Indonesia, kebetulan saya bekerja sudah di perusahaan multinasional ya, sehingga saya bekerja juga sudah dengan orang asing di Indonesia nya. Pada saat itu masih banyak orang asing yang dari Jepang, dari manapun juga lah. Tapi kita sudah terbiasa misalnya dengan memakai bahasa Inggris. Mungkin akan sedikit berbeda kalau kita berasal dari Pertamina gitu, yang semuanya orangnya masih Indonesia. Semua surat menyurat dan administrasi masih pakai bahasa Indonesia. Mungkin akan sedikit berbeda. Atau ya seperti itulah ya. Jadi jangan takut kepada ilmu bahwa kita tidak bisa gitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita menyesuaikan diri gitu. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, menyesuaikan diri, itu saya kira lebih penting. Kalau ditanya sulit dan tidak sulitnya, kebetulan karena saya memang sudah dari perusahaan asing di Indonesia, pindah ke sini, bedanya adalah kalau di Indonesia mungkin orang asingnya 1, 2, 3 orang gitu ya. Dari mungkin ada yang orang Amerika, orang Jepang, atau orang Korea gitu misalnya ya. Tapi kalau di perusahaan saya ini, karena di Qatar itu adalah betul-betul negara multinasional gitu ya. Kita aja di perusahaan saya itu ada lebih dari 32 bangsa gitu. Wow. Dari berbagai negara. Tapi perlu kita ingat bahwa semua bangsa itu sebenarnya semua sama. Oke, memang ada bawaan kultur gitu ya, culture yang berbeda gitu ya. Tapi pada umumnya adalah kalau orang baik di mana-mana pun ada orang baik, orang jahat di mana-mana pun ada orang jahat gitu ya. Tapi kalau kita masuk kepada suatu perusahaan, dan kebetulan pada waktu saya ditawarin bekerja di Qatar, posisi saya juga sudah, apakah ini luck atau tidak, saya nggak tahu, karena saya di Indonesia sudah manajer. Waktu di Qatar juga posisi saya juga sudah manajer. Jadi saya jadi logistik manajer di langsung ya. Langsung. Saya adalah satu-satunya manajer orang Indonesia di perusahaan multinasional itu. Ya, kawan-kawan, supaya kawan-kawan juga ketahui, untuk bekerja di Qatar ini dengan posisi seperti Pak Jonet ini sebagai seorang manajer itu tidak mudah. Bisa dihitung dengan jari mungkin orang-orang Indonesia yang berposisi sebagai manajer. Dan beliau ini dari awal sehingga sekarang masih dengan posisi manajer, bahkan sekarang sudah naik menjadi manajer operational excellence. Ya, Pak Jonet, itu bukan suatu posisi yang mudah ya. Itu kalau bagi saya emang itu suatu hal yang bisa kita banggakan, tapi tetap tidak sombong bahwa itu usaha keras kita dan juga of course itu adalah karunia dari Tuhan ya yang harus kita syukuri. Oke Pak Jonet, satu hal, ketika kalau saya ingin bertanya tentang perbandingan ini
kan Pak Jon sudah lama nih kerja di darat. Ketika kerja di kapal ataupun juga masih aktif di TNI AL dulu, perbandingan workload-nya dengan ketika kerja sekarang nih sebagai manajer ini, itu seberapa besar perbedaannya? Mana yang lebih challenging pekerjaannya? Sama. Sama ya? Sama. Jadi mau kita bekerja di Indonesia ataupun saya bekerja di Qatar sudah 12 tahun. Yang namanya challenge itu semua sama, atau mungkin kita menganggap bahwa challenge itu adalah challenge gitu ya. Jadi jangan dianggap santai guys, tapi semua load itu semua adalah load yang pasti bisa kita kerjakan. Jadi nggak usah takut. Waduh, kerja di luar negeri, segala macam. Nanti bisa nggak ya gua, bisa nggak ya gua. Pada umumnya seperti itu. Tapi yang penting adalah bahwa kita punya self confidence bahwa apapun kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Dan belajar. Oke, satu hal itu belajar, kawan-kawan. Mau Tambahan belajar. Ya, jadi ada beberapa orang yang mengatakan ketika saya kerja di kapal hanya menghandle satu kapal, sekarang kerja di darat sebagai seorang operation manager menghandle begitu banyak orang dan juga department. Biasanya kita mempunyai masalah dengan work management ataupun juga time management. Karena dulu kita di kapal ataupun juga di perusahaan kecil biasanya hanya menghandle sedikit let's say department dan juga urusan-urusan berhubungan dengan orang luar. Tapi sekarang pasti lebih besar. Tapi seperti Pak Jon tadi bilang, belajar terus dan juga beradaptasi dengan cepat pasti bisa menghadapi semua masalah-masalah itu ya. Pasti bisa. Oke. Dan tentunya harus didukung juga dengan perilaku kita ya. Jadi bagaimana perilaku kita bahwa kita bukan bekerja sendiri, bahwa kita bekerja dalam satu grup atau tim gitu ya, teamwork yang benar gitu, dan menghargai orang lain. Boleh dibilang seperti tidak ego ya, kita mau melayani orang lain, bukan berarti kita jadi pelayan, tapi kita mau melayani orang lain, mau menanggapi walaupun dia apakah di atasan kita ataupun dia bawahan kita, tapi yang namanya serve itu ada, cuman kita tahu tempatnya di mana gitu. Oke, satu pertanyaan yang agak lari dari pekerjaan ini, Pak Jonet. Pak Jonet tinggal di Qatar sudah belasan tahun. Bagaimana keamanan untuk tinggal di negara ini mungkin bisa disampaikan? Karena beberapa, apalagi orang Indonesia mungkin yang belum pernah keluar melihat bahwa negara di Middle East ini mungkin kurang aman, ataupun juga kehidupan beragamanya kurang bertoleransi. Saya langsung bertanya sama narasumber yang sudah belasan tahun tinggal di negara ini, bagaimana keamanan dan kehidupan beragamanya di sini, Pak Jonet, secara singkat. Kalau saya sudah berada di sini selama 12 tahun, berarti saya betah dong. Oke. Berarti ada sesuatu yang dicari dan juga nyaman ya? Iya. Kalau saya nggak tahu ya, saya pernah bekerja pada waktu itu walaupun di Malaysia, tapi perusahaan Malaysia gitu ya, Shell, tapi saya tidak tinggal di Belanda atau tidak tinggal di, nggak seperti itu. Jadi saya betul-betul bekerja di luar negeri, yang tinggal di sini ya tinggal di negara tersebut ya sudah hanya baru di luar. Saya nggak tahu yang lain. Saya cuma dengar cerita dari teman-teman diaspora yang lain yang di Amerika, Australia, di Singapura dan lain-lain. Kalau menurut saya setelah saya dengar cerita mereka, paling enak itu di Doha. Di Qatar ini paling enak. Oke. Kenapa? Karena paling aman, negara yang paling aman. Kamu naik mobil keluar, mobil hidup, kamu tinggal masuk ke supermarket. Itu mobil saya tidak dikunci itu sekarang di luar. Negara aman. Kemudian infrastrukturnya Qatar sedang membangun sangat pesat, apalagi akan menghadapi Piala Dunia tahun 2022. Semua infrastruktur sangat baik, sangat bersih. Saya di sini mendapatkan rumah tempat tinggal yang boleh saya katakan cukup baik. Saya punya kendaraan sendiri dan kendaraan cukup baik ya. Saya dapat beli mobil baru, bukan beli mobil bekas gitu istilahnya gitu. Saya bisa kemana saja, untuk hiburan juga relatif gampang lah. Hiburan kemana sih ya? Ke mau olahraga, saya mau golf, ya? golf, saya mau tenis, segala macam gampang. Saya menjadi membership di salah satu hotel bintang 5 untuk ikut gym misalnya seperti itu.
semua fasilitas ada. Dan kemudian kalau bosan di Doha pada waktu libur ya Eropa dekat, Maldives dekat. Sudah setengah jalan ini. Kalau dari Indonesia ke Eropa udah setengah jalan udah. Eropa Timur mau ke Georgia, mau Hanya ke 3 jam ya, Pak Jonet. Turki dekat gitu ya. Jadi di tengah dan negara aman. Yang penting adalah bahwa saya melihat bahwa apa istilahnya orang lokal, istilahnya orang Qatar sendiri, mereka sangat menghargai kita sebagai ekspatriat di sini ya. Mereka tahu bahwa negara mereka itu bisa bangun itu karena ekspatriat, karena penduduk Qatar populasinya sekarang ini mungkin sekitar 2 jutaan lebih gitu ya. Orang aslinya cuma sekitar 400.000, jadi sangat sedikit ya untuk dibandingkan, jadi lebih banyak pendatang daripada yang orang lokalnya. Jadi mereka sangat menghargai kita dalam berhubungan, bekerja. Saya kira karena kebetulan yang bekerja di perusahaan saya adalah orang-orang nasional yang berpendidikan luar negeri juga, sehingga wawasannya juga internasional. Ya, kita saling menghargai agama ya. Mereka sangat taat, sembahyang 5 waktu, sangat sopan, dan sama sekali tidak ada masalah buat saya untuk berhubungan, untuk bekerja dengan mereka. Dan apa ya dibilang, ya akhirnya 12 tahun di sini. Ya toleransinya juga lumayan. Ya. Saya rasa di sini ada juga Church City ya, dibangun ya. Gereja besar di sini ada. Gitu. Jadi untuk melakukan aktivitas keagamaan kita udah siapin juga tempat-tempat tertentu yang untuk kita beribadah. Dan kebetulan istri saya tinggal di sini, dan istri saya juga bisa punya mobil sendiri. Mau kemana juga. Saya istilahnya kalau istri saya mau pergi ada penting gitu ya, mau lupa beli gula gitu untuk besok pagi, dia jam 9 malam ke supermarket, saya tidak khawatir sama sekali. Dia bisa pergi sendiri dan kembali pakai mobil sendiri. Anak sekolah sangat baik gitu, ada international school di sini. Dan kebetulan di perusahaan saya anak sekolah juga dibayarin sama perusahaan gitu. Oke, itu fasilitas ya? Fasilitas termasuk fasilitas. Jadi fasilitas yang diberikan kepada saya di sini ya selain gaji pokok, saya diberikan tiket, saya diberikan pulang pergi, saya diberikan membership untuk klub, saya diberikan allowance untuk kendaraan, saya diberikan allowance untuk transportasi, dan lain-lain. Wah, lumayan banyak ini. Ini paket yang harus kita cari ini depannya. Paket-paket ataupun fasilitas yang disiapkan oleh suatu perusahaan. Oke, Pak Jonet, mungkin satu pertanyaan terakhir ini. Sebagai diaspora ataupun juga orang Indonesia yang sudah sukses kerja di luar negeri, mungkin bisa memberikan tips-tips dan trik ataupun juga motivasi pada kawan-kawan lain, apalagi mereka masih muda-muda ini, supaya mereka termotivasi untuk terus mengembangkan kapabilitas dan juga kapasitas mereka untuk bekerja di luar negeri misalnya. Silakan. Yang jelas kalau orang bekerja tentu kita ingin mendapat income yang lebih baik ya. Dan kalau itu yang ditanyakan yang pertama, jawabannya adalah Doha. Kenapa? Kamu di sini bekerja sudah pasti income kamu akan lebih besar. Kemudian yang lebih menggiurkan lagi kalau boleh dibilang, kita nggak ada tax di sini, nggak ada pajak. Oke. Jadi apa yang dikasih sama perusahaan, ya itu yang kamu terima gitu. Kemudian di Indonesianya bagaimana urusan pajak? Sebenarnya kalau ngomong pajak ini panjang gitu ya, tapi ya untuk motivasi aja bahwa nanti untuk pajak itu bisa, karena orang Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 6 bulan, maka dia akan tidak terbebas dari objek pajak di Indonesia. Dan kalau misalnya itu panjang ceritanya. Itu topik berikutnya mungkin tentang pajak. Tentang pajak nanti berikutnya. Tapi yang penting adalah bahwa apa yang kamu dapat di Doha, bekerja di Qatar, itu semua menjadi milik kamu. Beda kalau kamu kerja di Amerika, di Singapura, kamu udah gaji kamu misalnya 100, kamu dia potong dulu ya, 30%. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu salah satu kalau urusan income. Urusan apalagi
kalau kamu mau bawa keluarga, kamu bebas bawa keluarga di sini. Anak kamu bisa sekolah di sini, sekolahnya juga sekolah internasional. What else? Fasilitas semuanya udah fasilitas siapin semua ya. ada. Hmm. Kalau ditanya seberapa besar gajinya dengan dibandingkan dengan Indonesia. di Indonesia gitu ya, Hmm. kamu minimal 2-3 kali lipat lebih dari Indonesia. Wow, 2-3 kali lipat. Ya, Ditambah oke. dengan tanpa pajak nih. Iya, wajar ya, karena memang Aha. kita bekerja jauh dari keluarga di Ya. Indonesia dan bagaimana. Kalau gaji sama ngapain kita keluar negeri? Ya. Ya, itu motivasi apalagi. Jadi kalau orang mau bekerja itu secure bahwa kamu di sini kalau bekerja, ya kebetulan di perusahaan-perusahaan yang bekerja di grup perusahaan saya itu Mhm. adalah permanent employee. Oke. Kamu menjadi karyawan tetap di sini. Mhm. Saya bekerja sudah 12 tahun menjadi karyawan tetap. Perlu diketahui bahwa setiap bulan, setiap tahun pasti Tahun. ada increment. Aha. Setiap tahun pasti ada bonus karena Qatar ini adalah negara minyak dan sangat kaya gitu ya. Dan kalau boleh dibilang kan istilahnya feedstock atau raw material tinggal ambil dari ini terus diproduksi dan tidak pernah rugi gitu. Jadi kita sangat nyaman bekerja di perusahaan yang nggak pernah rugi gitu. Beda dengan kalian tahu sendiri lah, kalau kerja di Indonesia perusahaan lagi rugi, yang gaji dikurangi, dipotong lagi. So far di sini ya Jauh-jauh lah syukur ya. alhamdulillah lah ya. Jadi bahwa bahkan pada saat COVID kemarin ini, di mana banyak perusahaan mem-PHK, banyak perusahaan yang memotong gaji karyawannya gitu. Memang di tempat kita ada efisiensi Ya. beberapa gitu ya. Tapi untuk income yang kita terima adalah tidak ada perubahan. Gitu. Oke. Ya syukur. Gitu. Ya, itu puji Tuhan sekali itu. Ya. Jadi motivasi adalah beberapa yang telah disampaikan oleh Pak Jonet tadi adalah income, kemudian work-life balance ketika kita bisa membawa keluarga di sini dan juga lingkungan kerja ya, di mana kita dianggap di sini misalnya kerja sebagai permanent employee. Ada yang perlu saya tambahkan Ya, gitu silakan. ya. Memang di sini adalah multinasional. Banyak pekerja dari seluruh penjuru dunia berkumpul di sini untuk bekerja. Istilahnya ya tentu aja kayak Amadu pasti sumbernya ngumpul semua. Dan dari mana mereka? Baik itu dari Asia, dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika, semua ngumpul di sini. Dan yang seperti saya katakan tadi bahwa pada waktu saya masuk di perusahaan yang saya bekerja sekarang ini, hanya saya satu-satunya orang Indonesia, sedangkan yang lainnya orang lokal ataupun orang asing yang lain, orang Eropa, orang dari negara lain gitu ya. Dan orang-orang lokal di sini, mohon maaf nih saya katakan bahwa orang Indonesia yang bekerja di Qatar tidak semuanya di sektor yang formal ya. Banyak yang bekerja, mohon maaf, jadi driver, jadi pekerja di rumah tangga seperti itu. Pada waktu saya bekerja pertama, kita ketemu orang lokal, kamu dari mana? How are you? Gitu, untuk berkenalan sama mereka. Saya dari Indonesia. Mereka dalam hati bilang, oh sorry, mantu gua di rumah orang Indonesia. Itu sering gitu Itu berat ya. Jadi itu berat image yang diterima sebagai kita bangsa Indonesia. Apa boleh buat kita harus terima seperti itu. Tapi justru itulah kita harus buktikan bahwa ya kita tidak hanya seperti itu ya, bahwa kita juga punya profesional. Ya. Kita juga bisa bekerja. Dan yang penting, kalau kalian mendapat kesempatan seperti itu, taruhlah orang bilang bahwa saya laki mendapat posisi seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bisa nggak saya bertahan. Karena walau bagaimanapun juga yang saya katakan, kultur atau segala macam, grup-grup itu pasti ada. Jadi grup negara ini yang bisa saja mereka yang tidak semua baik ya, saling menjatuhkan, saling jegal, ada. Jadi ya bagaimana kita berjalan sehingga kalau kita nggak mampu ya sudah, walaupun kamu diberikan kesempatan, kamu nggak mampu ya gagal gitu. Ya syukur saya masih bisa bertahan 12 tahun di sini, bahkan saya sekarang bekerja kalau sudah di tingkat level manajemen
lagi seperti yang saya katakan bahwa saya spesialisasi saya di logistik. Saya sekarang sudah tidak di logistik lagi. Saya sudah dipercaya di departemen lain yang menangani masalah lebih kepada manajemen. Job saya sekarang Operation Excellence Manager di perusahaan ini. Oke, good, Pak Jonet. Terima kasih banyak nih atas motivasinya. Mungkin terakhir ini saran-saran apa saja yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mengikuti jejak Pak Jonet. Itu yang beberapa tahun belakangan ini, dan saya juga masih banyak kontak sama teman-teman saya yang di Indonesia, bahwa oke, lu udah dapat kepercayaan bekerja di sana. Sekarang yang penting adalah lu persiapkan pengganti lu siapa suksesi. Ya, ini Itu challenge tantangan, buat itu kalian, tantangan. buat kita semua ya, bahwa ayo, saya ini paling mungkin ya karena di perusahaan saya bekerja sampai umur pensiun 60 tahun, 60, ya. ya mungkin saya dekat-dekat lah ke sana gitu ya. Ayo, siapa nih yang mengganti saya nih gitu. Silakan mendaftar. Ya, nggak usah takut apapun ilmu yang kalian punya gitu, selagi karena kita ilmu itu adalah start gitu ya. Kemudian ilmu itu tidak berhenti dipelajari gitu ya, akan kita pelajari terus untuk mengikuti pekerjaan kita. Jadi don't worry gitu ya. Yang penting kita punya tekad. Yang satu lagi yang paling penting adalah kamu punya self confidence gitu ya, percaya diri yang tinggi bahwa gua pasti bisa gitu. Ya, apalagi kalau misalnya macam saya nih, saya lulusan IP, kepercayaan diri itu biasanya tinggi-tinggi itu, bahkan overdosis biasanya. Jadi tidak masalah. Tapi Jadi kalau enggak tidak selalu kan. Tidak selalu ya? Enggak, karena banyak juga yang minder. Yang minder ya? Jadi justru nggak bisa berkembang gitu. Oke. Enggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus kembangkan Kembangkan. kepercayaan diri kita. Ya, terima kasih nih Pak Jonet bincang-bincangnya. Jadi dari narasumber diaspora yang telah bekerja begitu lama di luar negeri belasan tahun dengan posisi sebagai manajerial, itu adalah hal-hal yang sangat membanggakan kita ya sebagai orang Indonesia. Semoga semakin banyak orang-orang Indonesia yang sukses di luar negeri dan juga memberikan lowongan-lowongan ataupun informasi-informasi kepada yang muda-muda agar mereka juga bisa berkembang dan maju ke depannya. Terima kasih nih Pak Jonet atas sekali lagi bincang-bincang kita. saya sedang dalam proses suksesi. Saya mencari siapa yang akan menggantikan saya. Mari silakan. Silahkan mendaftar. Silahkan. Nanti di komen ini silahkan posting CV Anda. Kita akan follow up. Ya, terima kasih Pak Jonet Ya, atas bincang-bincangnya dan memberi informasi. Terima kasih banyak ini. Jadi kita sebagai apalagi generasi muda biar mereka lebih termotivasi dengan adanya narasumber yang memberikan informasi langsung kepada mereka. Karena dari pengalaman saya sebelumnya itu informasi orang-orang yang telah bekerja di luar negeri itu sedikit sekali. Saya masuk ke luar negeri itu juga secara tidak sengaja karena saya tidak membuat planning. Tapi dengan adanya informasi ini mungkin membuka jalan bahwa beberapa orang yang ingin sudah tahu nih triks ataupun juga apa aja yang perlu dipersiapkan agar mereka bisa sukses nanti di luar negeri. Terima kasih Pak Jonet. Semoga kita bisa bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya. Ya. Sampai ketemu kembali. Jangan lupa apabila ada komen ataupun juga kritik dan juga misalnya pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di komen ini dan kita akan segera menjawabnya. Salam perwira dan para profesional muda Indonesia. Thank you for watching. Please subscribe, click the bell, like, comment, and share. See you again.